Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak-bapak peserta pelatihan program sekolah penggerak? Alhamdulillah baik. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, tetap semangat ya Bapak-bapak. Semangat. Ya, semangat. Baik. Semoga kita bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini dengan baik hingga selesai. Bapak-bapak, sesuai jadwal, materi kita pada hari ini, jam pertama ini, kita belajar bersama penyusunan kurikulum. Suara HP-nya keras sekali ya. Saya ulangi, sesuai jadwal, yang pertama pada hari ini, kita belajar bersama-sama menyusun kurikulum sekolah. Untuk sekolah penggerak, ini labelnya ya, atau judulnya itu berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya. Untuk sekolah penggerak, ini nama kurikulumnya adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Bapak-bapak, tujuan kita mempelajari materi penyusunan kurikulum, dan khusus untuk yang pertama ini adalah mempelajari prinsip-prinsip penyusunan kurikulum. Yang pertama tujuannya adalah peserta dapat menjelaskan apa saja prinsip-prinsip di dalam penyusunan kurikulum. Tujuan yang kedua, peserta dapat menerapkan prinsip-prinsip penyusunan kurikulum ketika menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Sebelum kita mempelajari materi tentang prinsip-prinsip, mungkin di antara bapak-bapak bisa menyebutkan dulu atau menjelaskan apa pengertian kurikulum, bapak-bapak. Iya, saya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya, kurikulum itu sebagai pedoman atau pokoknya pedoman untuk melakukan proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Terima kasih, Pak. Baik, bagus sekali jawaban Pak Ri. Mungkin ada pendapat yang lain, Pak Ri. Oh ya Pak Ri, silakan. Apa pengertian kurikulum? Suaranya nggak masuk. Sekedar menambahkan Bapak bahwa kurikulum itu sebenarnya adalah suaranya belum masuk. Ya, putus Pak. Sudah unmute itu? Sudah. Sudah terdengar. Monggo Pak. Bisa mendengar? Kadang putus. Nah, jadi ya kurikulum itu merupakan seperangkat suatu kegiatan yang dimana di dalamnya adalah begitu.
Itu. Bisa mendengar Bapak? Ya. Halo, Gepot dilanjut saja. Terima kasih Pak Leku atas tambahannya. Mungkin Pak Dodo juga mau menambahkan. Seperangkat kegiatan yang direncanakan oleh satuan pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tambahan. Oke. Oke. Ya. Bagus sekali Pak Tri dan Pak Res. Mungkin Pak Dodo ingin menambahkan. Ya, intinya sama dengan Pak Re. Itu ada kumpulan rencana. Ya, rencana yang kemudian untuk menuju tujuan, nah, maka dibuatlah suatu kurikulum. Demikian, Pak. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah menyampaikan apa pengertian kurikulum. Jadi kita merefresh lagi pengetahuan kita tentang kurikulum, karena selama ini Bapak-Bapak juga tiap tahun ini mesti menyusun kurikulum. Satu lagi pertanyaan, bagaimanakah tahap-tahap atau langkah-langkah penyusunan kurikulum? Monggo, mungkin Bapak itu, maaf Bapak-Bapak, ini sudah setiap kali menyusun, kemudian tahapannya seperti apa, silakan ditanggapi. Satu saja, satu peserta, silakan. Saya Pak. Ya, Pak Tri ya. Ya. Silakan Pak Tri. Sebelum merumuskan kurikulum harus mengetahui atau menganalisis lingkungan belajarnya terlebih dahulu. Yang pertama itu, yang kedua mengetahui karakteristik dari peserta didik. Nah, itu melibatkan semua warga sekolah, karena baik dari kepala sekolah, guru, maupun dari karyawan atau tenaga tata usaha. Jadi semuanya dilibatkan untuk merumuskan kurikulum dengan berdasar dari lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Tri, jawabannya yang bagus. Satu lagi, Bapak. Maaf Bapak-Bapak, jadi ini karena nama kurikulumnya berbeda, kemudian nanti mungkin prinsipnya juga berbeda dengan kurikulumnya. Satu saja tolong sebutkan Pak, prinsip penyusunan kurikulum di KTSP atau kurikulum 2013. Kurikulum tingkat satuan pendidikan satu saja. Pak Dodo, satu saja Pak. Apa prinsip penyusunan kurikulum? Belum, Pak, yang lain dulu. Oke, Bapak-Bapak, kita lanjut saja ya. Kita lanjut langsung ke materi. Coba. Untuk prinsip-prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Saya share materi dulu. Baik, Bapak-Bapak, apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Pak, sudah kelihatan. Saya. Sudah terlihat. Pak Dodo sudah bisa. Baik, terima kasih. Untuk prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk sekolah penggerak, ini nama kurikulumnya adalah kurikulum operasional di satuan pendidikan atau kurikulum operasional satuan pendidikan atau tingkat KOS. Yang tadi sudah kita lakukan penyegaran apa saja langkah-langkah atau tahapan dalam penyusunan kurikulum. Kemudian tadi juga saya atau kita ingat kembali
menggali pengertian dari kurikulum. Dan juga semua peserta kalian sudah sesuai dengan jawabannya, sesuai dengan pengertian, di sini bisa dibaca. Saya besarkan ya Pak, barangkali bisa. Ya, sudah cukup Pak. Sudah cukup? Sudah cukup Pak. Saya refresh saja. Jadi kurikulum adalah perangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi dan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Selanjutnya kita masuki materi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi ketika nanti kita menyusun kurikulum di sekolah, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama ini adalah berpusat pada peserta didik. Penjelasannya adalah pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Kemudian, profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional di sekolah. Pengertian dari memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan tahapan belajar saat mengambil adalah kita berupaya muatan kurikulum itu nanti menjadikan siswa mempunyai makna, siswa mencapai hasil seperti apa yang diinginkan atau sesuai potensinya masing-masing. Jadi setiap siswa itu memiliki potensi sendiri, kelebihan di potensi yang berbeda, memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Beberapa atau sebagian peserta didik ini mempunyai potensi yang lebih baik di bidang akademik, bidang pengetahuan. Tapi di sebagian peserta didik yang lain ini mempunyai kelebihan di bidang non-akademik, mempunyai potensi yang lebih baik di bidang akademik dibanding non-akademik. Bidang akademik, non-akademik antara lain di bidang olahraga, seni, kemudian ada tentang keagamaan dan sebagainya. Nah, potensi-potensi ini yang kita berupaya untuk mengembangkan sehingga output dari sekolah nanti ini betul-betul peserta atau peserta didik ini mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik sesuai yang sudah kita kembangkan. Ini prinsip yang pertama. Kemudian kontekstual. Kontekstual ini artinya menunjukkan kekatan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Bisa konteks sosial budaya dan lingkungan atau dunia kerja dan industri. Jadi memang akan lebih baik kalau muatan kurikulum yang mungkin nanti juga bisa diberikan di satu mata pelajaran sendiri, misalnya muatan lokal, atau diintegrasikan di mata pelajaran yang lain. Satu contoh misalnya, kalau di dulu Kabupaten Jepara itu terkenal dengan kerajinan ukir, masyarakatnya sumber penghidupan sebagian itu dari keterampilan mengukir kayu. Ini bisa dimasukkan di dalam kurikulum satu contoh. Atau mungkin di satu daerah ada yang menonjol misalnya tentang seni budaya. Nah ini juga, misalnya kalau di Grobogan itu ada seni tayub, dulu ada seni tayub misalnya, itu bisa saja karena itu merupakan khas ya, khas daerah. Itu bisa dimasukkan mungkin dalam mata pelajaran seni tari, ya, misalnya atau dengan
kurikuler. Nah, ini contoh kontraktual, sehingga harapannya siswa itu betul-betul selain memiliki pengetahuan juga keterampilannya sesuai yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian esensial, pengertian adalah semua unsur informasi penting atau utama yang diberikan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan disampaikan dapat ditulis di dokumen tersebut. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, misalnya orang tua, kemudian masyarakat atau dinas pendidikan, kemudian ada mungkin kalau di SMK ya kan, tapi ini di SMP mungkin dari yang kita sudah history, meskipun tidak memasukkan ya, tentang materi yang ada di dunia materi pengetahuan di dunia tersebut, tapi barangkali sebagai CSR mungkin perlu mengetahui apa data-data atau informasi yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jadi kita menyusun kurikulum itu tidak ngarang-ngarang, tidak mengada-ada, tapi semuanya itu berdasarkan kondisi-kondisi nyata atau data-data. Kondisi nyata yang diperoleh dari data-data. Jadi berawal dari instrumen dan sebagainya, mungkin ada kuesioner, ada mungkin survei dan sebagainya, observasi dan sebagainya, sehingga diperoleh data. Data-data itu sebagai bahan untuk menyusun kurikulum. Jadi pengertiannya aktual kalau sebagai ya, berbasis data dan aktual. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi pengembangan kurikulum di dalam pendidikan melibatkan komunitas pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, petani dan dunia kerja untuk SMK. Ya, kalau SMK ini jelas ya. Jadi ketika bekerja sama dengan SMK, jadi SMK juga memberikan materi. Jadi ada narasumber dari SMK, apa sih yang diproduksi oleh SMK itu, kemudian bagaimana materinya untuk mempelajari dan sebagainya dimasukkan di kurikulum SMK. Jadi istilahnya itu penyelarasan kurikulum Pak, kalau di SMK itu penyelarasan kurikulum. Jadi apa kurikulum nasionalnya, kemudian kurikulum dari universitas itu apa itu diselaraskan. Di dalam putusan KTSP ini biasanya dari universitas di SMK itu diundang. Saya kira itu untuk paparan saya tentang prinsip-prinsip penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, selanjutnya nanti Bapak bisa mempelajari lebih detail, lebih rinci secara mandiri. Oke, Bapak-Bapak, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan atau mungkin tambahan Pak, saya persilahkan. Cukup Pak, terima kasih Pak. Pak Dokter cukup, Pak Re? Cukup, abang cukup. Oke. Alhamdulillah. Semoga nanti Bapak-Bapak betul-betul bisa menerapkan prinsip penyusunan kurikulum ini. Ya, ada dilakukan pedoman dari sekolah untuk melaksanakan pendidikan atau melaksanakan proses pembelajaran itu yang bisa saya sampaikan pada jadwal atas segala kurang dan maaf bila ada kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.